Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Zumratul Ula SST MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap dari program studi Diploma 3 Kebidanan pada Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 4 program studi Diploma 3 Kebidanan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya dengan kode khusus BD 1542, di mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum, dengan 7 pertemuan teori, 1 ujian tengah semester, 7 pertemuan praktikum di laboratorium, 1 ujian akhir semester, sehingga total ada 16 minggu. Mata kuliah ini diampuh oleh 2 orang tim teaching. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah memberi kesempatan mahasiswa untuk memahami konsep kesehatan reproduksi, konsep gender dalam kesehatan reproduksi, isu-isu terkait kesehatan perempuan, deteksi dini gangguan pada kesehatan reproduksi, serta memberikan pelayanan asuhan keluarga berencana. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama sikap, S6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S7, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi. S11, menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Capaian yang kedua yaitu pengetahuan. P2, menguasai konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi. P3, menguasai konsep teoritis fisiologi, biologi reproduksi, perkembangan secara umum. P9, menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Yang ketiga yaitu keterampilan umum. KU2 mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. KU3 mampu memecahkan masalah dalam pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. KU4 mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. KU5 mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang keempat yaitu keterampilan khusus. KK6 mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku. KK7 mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan KB. Selanjutnya yaitu untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami isu-isu terkait kesehatan perempuan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi wanita. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami kesehatan reproduksi remaja. Ketujuh, mahasiswa mampu melakukan konsep perencanaan keluarga
dan teknik pelayanan alat kontrasepsi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami evidence base dalam asuhan KB. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang 1. Konsep kesehatan reproduksi. 2. Konsep gender dalam kesehatan reproduksi. 3. Isu-isu terkait kesehatan reproduksi. 4. Masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. 5. Indikator kesehatan reproduksi wanita sepanjang siklus kehidupan. 6. Kesehatan reproduksi pada remaja, usia subur, dan usia lanjut. 8. Deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi wanita. 9. Konsep kependudukan di Indonesia. 10. Konsep perencanaan keluarga. 11. Pemberian pelayanan KB sederhana dan hormonal sesuai dengan standar praktik kebidanan. 12. Pemberian pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP sesuai dengan standar praktik kebidanan. 13. Pendokumentasian asuhan kebidanan pada keluarga berencana. Setelah mengetahui gambaran singkat dari mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery, di mana untuk delivery ini adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan beberapa strategi. Seperti ketika perkuliahan tatap muka di kelas, saya akan menggunakan PPT berdasarkan referensi terbaru, baik dari buku ajar atau textbook yang saya buat bersama dengan tim, ditambah dengan artikel-artikel maupun bahan ajar lainnya. Saya juga membentuk SGD atau Small Group Discussion atau kelompok kecil dan membagikan topik-topik kepada mahasiswa terkait materi yang nanti akan dipresentasikan dan didiskusikan bersama di kelas. Saya juga membuat grup WhatsApp mata kuliah yang akan digunakan untuk memberikan pengumuman-pengumuman materi, daftar tilik, link video praktikum, dan berdiskusi di luar jadwal perkuliahan. Selain pembelajaran di kelas, ada juga pembelajaran praktikum di laboratorium dengan metode demonstrasi. Dilanjutkan dengan mahasiswa yang melakukan praktikum secara mandiri sesuai dengan demonstrasi dan daftar tilik yang sudah saya berikan. Biasanya, saya juga akan membagikan link video praktikum sesuai dengan topik praktikum yang akan dilakukan melalui grup WhatsApp mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat memahami dan melakukan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Metode pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Sistem perkuliahan dilakukan secara sinkronus, yaitu dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas, juga laboratorium, dan secara asinkronus dengan melalui grup WhatsApp mata kuliah dan Google Drive. Yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya sebagai dosen berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Mahasiswa didorong untuk bisa berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Dan saya juga mempersilakan mahasiswa jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dibahas melalui grup WhatsApp di luar jadwal perkuliahan. Yang terakhir adalah assessment, yaitu tahap evaluasi. Biasanya saya menggunakan komponen evaluasi yang sudah saya sampaikan di awal kontrak perkuliahan, sehingga sudah ada kesepakatan bersama dengan mahasiswa. Adapun komponen penilaian tersebut terdiri dari yang pertama keaktifan mahasiswa dengan bobot 10%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 10%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, praktikum dengan bobot yang paling banyak yaitu 40%. Sedangkan untuk penugasan baik secara mandiri maupun kelompok, saya memberikan bobot penilaian sebesar 20%.
dan biasanya mahasiswa akan mengumpulkan semua tugas-tugasnya dengan mengupload di link Google Drive yang sudah saya bagikan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya merupakan cuplikan dari video proses pembelajaran mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga yang dilaksanakan di ruang kelas pada mahasiswa semester 4 Program Studi Diploma 3 Kebidanan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini pertemuan kita dengan mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan KB. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Masih ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Apa? Tentang apa materi sebelumnya? Metode kontrasepsi sederhana dengan menggunakan alat dan metode kontrasepsi sederhana tanpa menggunakan alat. Kemudian apalagi materi kita di pertemuan sebelumnya? Kontrasepsi hormonal, KB pil ya, dan juga injeksi. Injeksi ada injeksi 1 bulan dan 3 bulan. Untuk jadwal kunjungan ada yang ingat kalau 1 bulan berapa minggu pasien harus datang kembali ke kita sebagai seorang bidan? 4 minggu. Yang 3 bulan ada 10 minggu. Oke. Hari ini materi kita melanjutkan pembahasan terkait dengan kontrasepsi, tetapi AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit ya. Jadi harapannya setelah nanti mempelajari materi pada hari ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan pengertian alat kontrasepsi ya. Apa itu AKBK? Ya, jadinya paham. Kemudian menjelaskan indikasi dan kontraindikasi AKBK atau KB implan. Menjelaskan mekanisme kerja AKBK atau KB implan. Mengidentifikasi efek samping AKBK, menyampaikan konseling KIE, kemudian melakukan penapisan kelayakan penggunaan AKBK dengan tepat, dan menjelaskan atau melakukan prosedur pemasangan maupun pencabutan. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Apa sih KB implan itu? Pernah mendengar enggak? Nah, apa KB implan itu? Berbentuk batang kecil seukuran korek api. Berbentuk batang kecil seukuran korek api. Biasanya dipasang di mana? Di lengan bagian dalam, tepat di bawah kulit. Ya, biasanya kalau masyarakat umum itu bilangnya apa? KB susu. Nah, karena memang bentuknya seperti batang kecil, seperti susu, dia dimasukkan, diletakkan di bawah kulit. Itu ya. Nah, ini alat kontrasepsi bawah kulit adalah metode kontrasepsi jangka panjang ya, berupa batang kecil berisi hormon progesteron yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas bagian dalam wanita. Nah, kemudian untuk jenis KB implan itu ada 3 macam. Ada Norplan, ada Implanon, dan juga ada Indoplan. Perbedaannya apa, Bu? Kalau Norplan itu terdiri dari 6 batang kapsul ya, dengan masa kerja sampai dengan 5 tahun. Kalau Implanon itu hanya 1 kapsul. Jadi yang dimasukkan itu hanya 1 kapsul. Sedangkan Indoplan atau Jadena itu dia berisi 2 kapsul. Implanon dan Indoplan sama-sama masa kerjanya 3 tahun.
ya. Itu yang harus kita ingat. Dan kebanyakan untuk saat ini di kita mayoritas menggunakan Indoplan dengan 2 kapsul atau istilahnya implan 2 plus. Ya, jadi yang sekali pakai, jadi nanti tidak bisa digunakan oleh orang lain alatnya. Kalau zaman dulu kan tidak. Kita menggunakan alat dari logam, ada trokarnya. Ya, tapi kalau sekarang tidak. Sekarang itu sekali dipakai. Termasuk alatnya juga. Jadi kemasannya itu sekali pakai buang, ya, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Saya lanjut ya. Indikasi untuk AKBK. Jadi siapa saja sih yang boleh menggunakan alat kontrasepsi bawah kulit, yaitu wanita usia subur yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang 3-5 tahun. Ketika ada pasien datang, Bu Bidan saya mau KB. KB apa Bu? Nah, kan pertanyaan seperti itu. Ibu sudah tahu belum metode KB? Ketika pasiennya menyampaikan kalau yang ingin dipilih adalah yang jangka panjang atau biar pasiennya tidak bolak-balik datang ke bidan atau ke fasilitas kesehatan, maka kita bisa menyarankan AKBK. Ya. Kemudian ibu menyusui, wanita yang tidak cocok dengan hormon estrogen, dan wanita yang sulit mengakses layanan kesehatan. Ya, jadi kadang itu ada ibu, meskipun ibu rumah tangga, mungkin dengan akses fasilitas kesehatan atau tempat fasilitas kesehatan terlalu jauh dari rumah. Kalau tidak diantar suami, dia tidak bisa berangkat. Nah. Kontraindikasi jelas jika ada kehamilan. KB apapun kalau ada kehamilan maka tidak diperbolehkan. Kemudian perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya apa. Ya, itu tidak bisa menggunakan AKBK. Riwayat kanker payudara atau kanker yang sensitif terhadap hormon. Riwayat tromboemboli berat dan alergi dari komponen yang ada di kapsul implan. Oke. Selanjutnya ini adalah mekanisme dari AKBK. Ya. Yang pertama, menghambat ovulasi. Ya, kemudian mengendalikan lendir serviks dan menipiskan endometrium. Ini adalah fungsi dari hormon estrogen yang terdapat di dalam kapsul implan. Selanjutnya, efek samping dari AKBK. Yang paling sering terjadi adalah gangguan menstruasi. Ya, haid tidak teratur. Yang tadinya mungkin siklusnya 1 bulan sekali dengan waktu yang sampai 7 hari, ini bisa sampai 10 hari, bahkan bisa sampai lebih dari 10 hari. Ya, gangguan menstruasinya seperti itu. Bisa juga 2 bulan sekali baru datang bulan atau menstruasi. Bercak. Jadi biasanya kalau kita datang bulan itu kan di awal memang ada bercak. Hari kedua sudah mulai banyak. Kalau dengan pengguna KB implan atau AKBK, itu dia mengalami bercak bisa sampai 1-2 minggu. Bahkan ada yang mengalami amenore, dia tidak menstruasi sama sekali. Kemudian sakit kepala, ya, sakit kepala ini bisa sampai berkepanjangan. Nyeri pada payudara, perubahan mood, ya kan? Jadi kadang moodnya baik, kadang moodnya juga tidak baik. Berat badan, ya, berat badan ini ada yang dia mengalami penurunan drastis, ada juga yang mengalami kenaikan drastis sampai lebih dari 10 kilo ada. Jadi tidak hanya KB hormonal injeksi saja, ya, tergantung dari hormon tiap individu. Jadi tidak bisa kita mengatakan, Bu, menggunakan KB implan dijamin tidak naik berat badannya, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Balik lagi ke hormon tiap ibu, ya. Kemudian nyeri atau infeksi ringan, ya, ini yang harus disampaikan pada pasien ketika selesai melakukan pemasangan KB implan, sehingga pasien bisa mengetahui jikalau ada tanda-tanda infeksi. Kemudian ini ada komunikasi, informasi atau edukasi, ya, pada akseptor KB implan.
diberikan pada saat sebelum pemasangan. Jadi mulai dari cara kerja itu kita sampaikan dulu ke pasiennya. Kemudian prosedur pemasangan dan pencabutannya seperti apa? Ya, dipasang di sebelah mana? Itu kita harus menginformasikan. Kemudian ada efek samping tadi yang sudah kita bahas, ya itu kita sampaikan semuanya kepada pasien. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa penggunaan KB implan ini tidak bisa melindungi dari penularan penyakit seksual, ya. Makanya harus kita sampaikan di awal, ya. Kemudian kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan? Biasanya untuk pemasangan KB implan itu memang benar 1 minggu setelah pemasangan pasien disarankan untuk kontrol, ya. Tetapi perlu kita ingatkan, jikalau ada keluhan yang dirasakan pasien, terutama ada tanda-tanda infeksi, maka pasien harus datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian menekankan bahwa kesuburan akan segera kembali ketika kapsul implan sudah dicabut. Nah, kemudian ini ada penipisan screening ya, anamnesis lengkap, ada pemeriksaan fisik, kemudian pastikan pasien tidak hamil. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ini adalah prosedur pemasangan dan pencabutan AKBK atau KB implan. Ya, seperti biasa nanti akan ada link YouTube yang biasanya saya bagikan di grup WhatsApp, ya. Jadi adik-adik bisa melihat terlebih dahulu sebelum di pertemuan berikutnya kita melakukan praktikum pada laboratorium, ya. Jadi sebelum demonstrasi maupun melakukan simulasi, nanti kalian bisa melihat video terlebih dahulu. Kenapa? Untuk gambaran, ya. Jadinya enggak bingung ketika sudah masuk lab, oh saya sudah ada gambaran karena sudah melihat video terlebih dahulu. Oke. Jadi ini ya, waktu pemasangan dilakukan hari ke-1 sampai 7 pada saat siklus menstruasi head. Kemudian 6 minggu pasca melahirkan bagi ibu menyusui yang ingin melakukan KB implan. Kemudian segera setelah mengalami keguguran. Berikutnya ada langkah-langkah, ini hanya sekilas saja, nanti di akhir ada daftar tilik ya atau checklist ya yang bisa dilihat dan juga akan saya share kembali di grup WhatsApp ya. Itu nanti di print, dipelajari, dibaca sambil melihat video yang sudah saya share, sehingga pertemuan selanjutnya di lab kalian sudah pegang checklist masing-masing ya. Oke, ini ada pencabutan implan ya, indikasi pencabutan, masa efektif telah habis. Jadi yang tadinya menggunakan Norplan, berapa tahun Norplan? 5 tahun ya. Menjelang 5 tahun, jangan pas 5 tahunnya, 5 tahun kurang 1 bulan itu dilepas. Kita mengantisipasi jikalau efektivitasnya sudah habis, itu ya. Kemudian efek samping berat. Jadi yang mengalami pusing kepala hebat atau mungkin perdarahan yang terlalu lama ya sehingga menyebabkan ibu mengalami anemi, maka bisa kita untuk melepas atau up implan ya. Kemudian akseptor ingin hamil lagi atau mungkin mengganti dengan metode kontrasepsi lainnya. Itu ya. Langkahnya nanti bisa dilihat kembali di checklistnya. Kemudian pencabutan ada 3 metode. Yang pertama ada teknik presentasi dan jepit. Yang kedua ada finger pop out. Yang ketiga ada teknik U classic. Ya. Jadi ada 3. Oke. Ini adalah alat-alat yang akan digunakan pada saat pemasangan implan. Nah, ini checklistnya ya. Oke. Lengkap, checklist pemasangan ada, checklist pencabutan juga ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Bagaimana cara membuat
Oke. Bagaimana membuat pola pada saat sebelum melakukan pemasangan? Ya. Jadi biasanya itu kita ada pola kotak seperti ini ya. Saya gambarkan di sini. Nah, ini itu sudah ada angkanya sampai angka ke 8. Ya, ini ada lingkaran di sini. Jadi ini nanti yang akan dihitung dari lipatan siku dalam. Jadi pasien lengannya ditekuk ya. Dari lipatan siku dalam kita hitung sampai angka ke-8. Kemudian kita berikan titik karena ini kan ada lubang-lubang seperti ini nanti polanya. Ya. Kalau sudah ini ada huruf V. Ini adalah gambar untuk pola ya. Kita putar titik 1 tadi. Tergantung dari berapa kapsul yang akan kita masukkan. Kalau misalnya yang kita masukkan adalah Indoplan atau 2 kapsul, otomatis kita putar jadinya nanti bentuknya huruf V. Kita berikan titik di ujung ini. Jadi ini tadi kita beri titik, kita putar, yang di sini ini adalah pindah ke sini. Gitu ya, dipindah, kemudian kita berikan titik. Nah, baru bisa kita melakukan pemasangan implan setelah kita membuat pola. Ya, ada pertanyaan? Sudah paham? Oke. Nah, sekarang di slide terakhir adalah tugas mandiri. Ya, tugas mandiri silakan membuat resume dan juga contoh dari laporan asuhan kebidanan dengan akseptor KB implan. Ya, nanti bisa dikumpulkan di link Google Drive yang sudah tertera di sini. Nanti akan saya share kembali di grup WhatsApp seperti biasanya dan dikumpulkan maksimal hari Jumat sampai jam 4 sore. Ya. Pertemuan berikutnya kita langsung mencoba untuk praktek di laboratorium kampus. Jangan lupa checklistnya di bawah dan juga sudah dipelajari termasuk video dan juga checklist. Ya, sudah? Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.